Alaihissalam. Itu anak muda yang amat sangat taat, Pak. Ya. Sampai ibunya wafat, bapaknya syahid itu Pak, dibunuh oleh siapa? Oleh Namrud. Karena segala sesuatu yang terkait dengan Ibrahim itu akan diinterogasi Pak, keluarganya dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mengaku muridnya Nabi Ibrahim itu semua taqiyah Pak, bersembunyi. Tapi ada seorang murid yang gak bersembunyi, berani dia tuh Pak, dia bela Ibrahim. Subhanallah. Dialah yang mengeluarkan Nabi Ibrahim pertama kali dari mana? Dari kungkungan api Pak. Zulkarnain itu seorang pemuda miskin awalnya Pak, tapi karena taatnya kepada Ibrahim, dia dapat doa dari Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Allahumma makinhu fil ardi wa atihi min kulli syai'in sababa. 83 Kahfi itu Pak. Ya Allah, berikan kepada Zulkarnain kekuasaan Pak, timur dan barat. Berikan segala kemampuan. Subhanallah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Pak. Jadi ayatnya gimana? Inna makannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi awalnya orang biasa-biasa Pak, tapi jadi pemimpin yang luar biasa. Nah dialah itu nanti akan bikin, jadi orang-orang yang ada di mana di barat kesulitan karena ada makhluk yang selalu mengganggu dia. Kami nggak paham bahasa mereka katanya, tapi mereka sangat mengganggu. Tolong dong bikin apa? Bikin benteng. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qalang fuhu. Subhanallah, dibuatkan benteng itu Pak. Ya, besi-besi, baja-baja dipanaskan, kemudian ditiupkan, dikeringkan. Maka Ya'juj Ma'juj nggak bisa lagi apa itu? Keluar Pak dari daerahnya. Akhirnya apa? Dia bergotong royong agar bisa naik kemana nih? Naik ke benteng itu Pak. Dia kan tubuhnya kecil. Naik tuh Pak. Udah hampir naik ke atas Pak. Subhanallah, disambar petir lagi, jeger. Itu petir itu Pak, kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Makanya kenapa dalam Al-Qur'an fas'alu ahlal zikri, Pak. Bukan fas'alu ahlal ilmi. Karena zikir itulah salah satunya tuh Pak, itu yang menghantam ketika Ya'juj Ma'juj udah naik ke atas, dihantam lagi. Nah, dari zikir itu mengundang apa? Petir tuh Pak. Jadi kenapa para ulama di Republik Indonesia bisa melawan Belanda, melawan Perancis, Pak? Karena zikirnya jadi petir. Fas'alu ahlal zikri. Bukan fas'alu ahlal ilmi, Pak. Subhanallah. Nah, zikir kita itu memproduksi petir agar Ya'juj Ma'juj tidak bisa apa itu? Tidak bisa naik, Pak. Jadi semakin sedikit orang yang zikir, semakin cepat kiamat datang sebetulnya tuh, Pak. Tuh. Subhanallah. Ada malaikat yang sampai sekarang belum bekerja. Ada yang tahu? Siapa Pak? Hah? Israfil belum bekerja tuh Pak. Gini aja. Tapi sekalinya kerja habis kita Pak. Subhanallah. Itu tiap hari Kamis sore Bapak baca dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya. Itu ditanya oleh Allah, Israfil masih ada yang zikir nggak? Masih, walaupun satu orang tangguhkan kiamat 40 tahun. Subhanallah. Gitu tuh ya. Makanya kenapa kita disuruh oleh Allah Pak, kudunya zikir itu 24 jam. Tapi Allah tahu Pak, kita ini innal insana khuliqa halu'a, lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa, manusia ini lemah Pak. Udah kata Allah, udah kalau nggak bisa 24 jam zikir, pagi sore aja. Makanya ada istilah zikir pagi dan petang tuh Pak. Itu penting betul tuh Pak tuh. Itu memproduksi petir-petir itu Pak tuh. Subhanallah. Gitu tuh ya. Zikir paling hebat itu Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya ada seorang ulama besar muda, dia wajibkan kadar inti hafal Quran. Karena Al-Quran itu dijatuhkan ke gunung, gunung hancur.
Apalagi Quran dihantamkan ke musuh, Pak. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan kami turunkan Al-Quran kepada gunung, karena gunung itu hancur saking takutnya kepada Allah. Oh, bagaimana orang-orang yang hafal Quran, Pak? Gunung aja dilempar, diturunkan Al-Quran, hancur dia. Maka wajar kalau para ulama dulu melawan musuh-musuh Allah, Pak, yang ingkar kepada Allah, Pak, menang. Walaupun di depannya tank wajah, di depannya meriam, Pak, rudal dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu yang menyebabkan ya Moskow, Rusia, Pak, nggak mau lagi berurusan tuh sama negara tan, Pak. Ya, Kazakhstan, Turkmenistan, Pak, tuh. Kenapa? Karena mereka mau, apalagi Afghanistan, dia wajibkan, Pak, kepada anak-anak khususnya kader inti Taliban untuk hafal Quran. Kenapa? Quran itu ditaruh di gunung, gunung hancur. Apalagi yang hafal Quran, Pak, melawan tank bajak musuh hanya terbuat dari mana? Tulang dan daging. Makanya untuk menjauhkan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dari Al-Quran, Pak, dibuat bagaimana agenda-agenda hebat lah. Acara dibaguskan TV-nya, ada HP dan lain sebagainya. Anak-anaknya Bill Gates nggak ada itu, Pak, tuh yang pakai iPhone 14 Pro Max, nggak ada tuh, Pak, tuh. Yang pakai yang mana, Pak? Orang Cinere. Ya, barang belum datang udah inden, Pak, udah beli duluan, antri, wih, luar biasa. Subhanallah, nyicil lagi, Pak, kredit tuh, Pak, subhanallah. Allahu Akbar. Pastikan Bapak Ibu kalau bisa di rumah kita itu ada yang hafiz Quran, satu orang aja, mau sebanyak-banyak, 2, 3 lebih bagus lagi itu. Dajjal 10 ayat surat Kahfi takut dia. Bagaimana kalau 110 ayat? Bagaimana kalau satu Quran? Waduh. Gitu tuh ya. Hadatsana Muhammad bin Ishaq Al-Musaybi hadatsana Anas yakni Ibnu Iyad an Musa wa huwa Ibnu Uqbah an-Nafi'. Nafi' ini gurunya Imam Malik, Bapak Ibu, ya. Imam Malik itu belajar fikih dari Nafi'. Nafi' itu tabi'in, Pak. Ya. Nafi' belajar ilmu kedua guru, paling banyak dia. Satu ke Abdullah bin Umar, satu ke Abdullah bin Abbas. Nah, bedanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Pak, itu tipis saja. Tipis saja, Pak. Ya. Imam Malik itu fikihnya ngambil dari Nafi', tapi dari jalur Abdullah bin Umar, paham, Pak? Imam Syafi'i ngambil fikih dari Malik. Maliknya dari Nafi', tapi yang versi siapa? Abdullah bin Abbas. Gitu tuh ya. Agar jangan begini. Semua kembali kepada sunnah, semua kembali kepada Quran. Betul. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat kami salat, melihat aku salat. Di situ pakai kata ro'a, Pak. Kalau ro'a pakai mata kepala sendiri. Yang melihat Nabi salat pakai mata kepala sendiri siapa? Sahabat. Nah, Imam Syafi'i sama Imam Malik, Pak, guru tabi'innya sama. Bedanya guru sahabat. Imam Syafi'i dari Abdullah bin Abbas, Imam Malik dari Abdullah bin Umar. Gitu tuh, Pak, tuh. Tipis tuh ya. Bapak kalau nggak tahu jalan, Pak, tanya polisi. Pak, keluar Brexit di mana, Pak? Itu tuh, Pak, tuh. Kalau udah nanya, Bapak jangan bilang gini, dalilnya apa, Pak? Jangan begitu tuh, Pak, tuh. Kan udah dikasih tahu. Subhanallah. Hanya sahabat yang melihat. Gitu tuh ya. Nah, dari Abdullah dari Nafi' ini selain tabi'in, dia juga ahli qiraat, ahli hadis, Pak, tuh. Dia salah satu riwayat dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Gimana baca Qur'annya? Ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, dari awal begini nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pendek, Pak. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tuh Pak tuh. Itu nafi itu Pak ya, ulama Pak. Orang sekarang jarang yang mau belajar ilmu qiraat Pak, jarang. Ya, untung ada MTQ itu Pak tuh ya. Kalau nggak ada MTQ kayaknya orang nggak mau belajar qiraat. Padahal qiraat itu ya salah satu riwayatnya dari Nafi, kita jadi tahu Pak makna-makna penafsiran. Dari Nafi dari Abdullah bin Umar, tuh kan, dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Kalau Bapak baca Nafi hadis itu ujungnya pasti Abdullah bin Umar Pak. Dari Nafi dari Umar, dari Nafi dari Ali, nggak nyambung tuh Pak. Ya, dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, Rasul pernah menyebutkan satu hari, baina dhahrainin nas, antara pundak-pundak manusia, al-masih ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Jadi ibu bapak jangan lupa, al-masih ad-dajjal itu awalnya dia hadir tidak menampakkan wajahnya. Dia berkerumun di antara orang banyak. Kalau saya tanya, kalau berkerumun berarti dia gede atau kecil Pak? Gede atau kecil? Dia ada di kerumunan orang banyak. Berarti Dajjal gede atau kecil tuh? Kecil Pak. Dari hadisnya udah ketahuan. Dajjal gedenya, palanya nyundul langit. Wah itu hoax Pak. Itu riwayat dari Joko Kendil tuh Pak itu. Ya, kata Nabi, aku melihat Dajjal di antara kerumunan manusia. Berarti kecil dia. Ya, subhanallah. Saya pernah ngelihat salah seorang ustadz di TV, Dajjal itu tubuhnya besar, kepalanya hingga ke langit. Kasihan tuh Pak yang kayak gitu tuh Pak tuh. Ya. Qala inna Allah tabaraka wa ta'ala alaysa bi'awar. Nabi bertanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Dajjal itu, bukankah dia itu pecak? Pecak itu bahasa Sunda Pak. Tahu nggak artinya pecak Pak? Hah? Pecak bermata satu gitu tuh Pak ya. Picek gitu tuh. Ala innal masihad dajjal a'warun ainul yumna kalun ainuhu inabun tafiyah. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arani al-lailata fil manam 'inda al-Ka'bah idza rajulu Adam ka'ahsani ma nara min adamir rijal. Ini ngeri hadis nih Pak, ngeri nih Pak. Kata Nabi, aku melihat Dajjal tidak tidur, tidak dalam posisi mimpi. Aku melihat dia di antara kerumunan orang. Berarti Dajjal udah lepas belum Pak? Udah lepas. Subhanallah. Tetapi aku melihat Isa dalam mimpi. Ini ngeri Pak hadis ini nih Pak. Ngeri. Memang Tamim Ad-Dari itu menemukan Dajjal dalam kondisi dirantai. Tapi kalau beberapa saat nanti Muhammad sudah sampai ke Madinah, ya maka rantai-rantai itu akan terlepas. Nabi melihat Dajjal di antara kerumunan orang, berarti udah lepas Pak. Sejak zaman Nabi itu. Allahu Akbar. Berdasarkan hadis ini nih Pak nih. Subhanallah. Mungkin dia yang bikin kekacauan tuh Pak di Kanjuruhan kali ya. Subhanallah. Jadi Dajjal itu maknanya dua. Ada makna konotatif, ada makna denotatif. Makna konotatifnya banyak. Ya. Karena dia
pandai, bisa sulap, Pak, bisa menghadirkan apa yang orang lain nggak bisa hadirkan. Ya, dia bisa menghidupkan, dia bisa membunuh, kecuali nanti Abdullah orang saleh dari Yaman tuh, Pak. Setelah dibunuh yang pertama kali, yang kedua nggak bisa dibunuh lagi dia tuh, Pak. Subhanallah. Ya, sumber kekacauan. Jadi Dajjal itu, Pak, secara etimologis itu artinya masdarul fasad, sumber kekacauan. Saya tanya, sekarang kalau disebut sumber kekacauan, Pak, itu kira-kira kata itu merujuk kepada orang, kepada negara, kepada sebuah negara. Bisa nggak, Pak? Hah? Dia sumber kekacauan. Kalau kita sebut negara, negara mana itu? Israel. Kan begitu. Kalau disebut kepada orang, jangan disebut, Pak. Jadi secara etimologis itu Dajjal artinya sumber kekacauan. Secara konotatif udah ada. Secara denotatif, Pak, subhanallah, Nabi pernah melihat dia di antara kerumunan orang. Allahu Akbar. Berarti udah lepas dong dia. Ada salah seorang ulama datang ke rumah, Ustaz, Dajjal nggak ada. Nggak ada. Oh, saya bilang gini aja deh. Dalam aturan hukum, al-bayyinatu ala man idda'a, bukti bagi orang yang menuntut, yang melaporkan, yang tidak percaya. Wal yaminu ala man ankar, sumpah bagi mereka yang dituntut. Bapak mengatakan Dajjal tidak ada, maka berikan buktinya. Dajjal tidak ada dalam Al-Quran. Betul. Kalau itu jawabannya gampang, Pak. Enggak setiap tidak ada dalam Quran tidak ada. Itulah pentingnya sunnah. Untuk apa tuh? Melengkapi. Dajjal nggak ada dalam Al-Quran. Betul. Senin Kamis ada nggak dalam Quran? Puasa ada nggak dia Senin Kamis? Nggak ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, sholat berjamaah secara eksplisit ada nggak dalam Quran? Nggak ada tuh. Ya, nggak ada tuh. Ya. Tapi kan hadis Nabi amat sangat jelas, Pak. Dan itu derajatnya muttafaqun alaih. Subhanallah. Dan sudah ada orang yang ketemu Dajjal, Tamim Ad-Dari. Gitu tuh ya. Bapak kalau sholat sebelum salam, apa doa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Subhanallah. Itu Bukhari itu, Pak, tuh doa itu tuh. Kalau nggak percaya, boleh deh. Saya mau nggak Bapak saya perkenalkan dengan Dajjal? Paham nggak, Pak? Mau nggak Bapak saya perkenalkan dengan Dajjal tuh ya? Atau ketemu Ya'juj Ma'juj deh. Ya, itu di Moskow, Pak, beberapa kilometer sebelum dentuman keras. Di situ ada lubang api itu, Pak, tuh. Kita bisa melihat itu dari jarak 10 kilo, Pak. Drone lewat ke sana hancur, drone lewat ke sana hancur. Subhanallah. Itu sebabnya kenapa Imam Bukhari, Pak, itu mau senang tinggalnya di sana. Apa jawab Imam Al-Bukhari? Aqrabu ilal qiyamah. Ini tinggal di sini dekat dengan hari kiamat, kata beliau. Dekat dengan hari kiamat. Karena itu coba lihat, Pak, ahli-ahli tasawuf itu rata-rata dari Persia. Persia dulu dengan Persia sekarang beda. Persia dulu itu pecahan Rusia, apa? Pecahan Uni Soviet. Ya, Imam Bukhari kan disebutnya dari Persia itu. Beliau tinggal di mana? Bukhara. Imam Muslim Naisaburi itu, Pak, itu. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum dia ke Naisabur, Pak, itu tinggal di mana? Di Kyrgyzstan. Itu rata-rata tuh. Itu semua mereka tinggal di sana. Kenapa? Aqrabu ila yaumil qiyamah. Dekat dengan hari kiamat. Subhanallah. Begitu tuh ya. Bapak dimuliakan Allah. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada silakan. Orang-orang Syiah itu mereka meyakini bahwa Imam Al-Mahdi itu sudah ada juga, sudah lahir pada saat 200 tahun Hijriah dan sekarang ini masih belum muncul nama. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mengenai Imam Al-Mahdi ini,
menurut versi Ahlussunnah saja. Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan, Pak. Ya, kalau Syiah imam yang ke-11-nya itu nggak mungkin dari versi Husain. Ya, karena imam 12 yang versi Syiah itu yang dari Husain, itu yang ke-11 perempuan. Ya, nggak punya anak laki-laki itu, Pak tuh. Kata Nabi, Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti namanya siapa dia, Pak? Muhammad. Ini patut diduga di sini yang nama Muhammad nih, Pak nih. Subhanallah. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi Muhammad bin Abdullah. Tuh, Pak tuh. Ya. Kenapa dia dari keturunan Husain? Karena Nabi dari keturunan Hasan. Karena Nabi sendiri yang ngomong. Ya. Inna ibni hadza la sayyidun. Gitu tuh. Sesungguhnya putraku ini akan jadi tuan untuk dua golongan yang bertikai. Ayahnya dengan Muawiyah, adiknya dengan siapa? Adiknya dengan Yazid. Nah, kemudian hadis di bawahnya dalam Sahih Bukhari, nanti orang-orang para pemangku jabatan di negeri Mekah, bilangnya di negeri Mekah berebut kekuasaan. Tidak ada yang bisa memperoleh kekuasaan tersebut, tidak dari sana, tidak dari sini. Ya. Nabi nggak menyebut siapa tuh, Pak tuh, namanya tuh ya. Apakah yang akan mau merenovasi mana itu? Islamic Center, wallahu a'lam, kita nggak tahu tuh, Pak tuh. Apakah yang sudah meresmikan, wallahu a'lam juga kita nggak tahu tuh, Pak tuh. Ya. Mereka tidak akan bisa menjadi penguasa negeri Mekah. Yang akan menjadi penguasa negeri Mekah adalah keturunan dari putraku ini. Maksudnya siapa? Keturunannya Hasan. Dan dialah yang disebut dengan Ratu Adil, Pak. Itu tuh ya. Dia menjabat dalam satu riwayat 20 tahun. Riwayat yang lain 7 tahun. Bapak mau yang mana? Yang 7 atau yang 20? Kalau 20 berarti 4 periode dia, Pak tuh, Pak. Subhanallah. Maka di situ tidak ada orang, Pak, kecuali semuanya beriman kepada Allah. Nah, ketika tatanan peradaban manusia sudah beriman kepada Allah karena turunnya Imam Mahdi, ya, di challenge tuh, Pak tuh. Kenapa? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat 2, ayat 3. Al-Ankabut. Apakah mereka dibiarkan berkata begitu saja, aku orang beriman, padahal tidak pernah diuji. Nah, ayat itu puncaknya, Pak. Jadi selama 20 atau 7 tahun peradaban manusia semuanya beriman, Pak. Delta itu udah ditarik, Pak, sahamnya. Ya, jadi nggak ada lagi perusahaan miras, lokalisasi udah nggak ada, Pak. Subhanallah, ya. Acara-acara yang lain sudah nggak ada tuh, Pak, yang mubah-mubah, yang haram, apalagi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tatanan keimanan manusia sudah bagus, Pak, di challenge tuh. Allah kirim apa, Pak? Dajjal. Ciri Imam Mahdi disebutkan oleh Nabi satu persatu, Pak. Ya, postur tubuhnya mirip dengan Hasan, karena Hasan adalah orang yang paling mirip denganku. Subhanallah. Abad ke-20 ini ada orang yang amat sangat mirip dengan Rasulullah. Jadi Nabi nggak langsung, bukan mirip dengan Rasul, mirip dengan Hasan. Karena Hasan adalah keturunanku yang paling mirip denganku. Abad ke-20 ada ulama, Pak, yang mukanya mirip betul dengan Hasan. Dan itu diakui oleh sebuah ahli hadis. Ada yang tahu siapa namanya, Pak? Hah? Siapa namanya? Muhammad bin Alwi al-Maliki. Itu mirip betul tuh, Pak. Subhanallah. Makanya saya ketika ngaji sama beliau, saya gini aja, Pak. Ngeliatin mukanya aja tuh, Pak. Subhanallah. Kitab nggak dibaca ya. Dan dia nggak marahin saya. Dikicipin dia, gitu tuh, Pak. Setelah itu kita dikasih duit. Ya. Subhanallah. Karena yang lain kan santri senior-senior tuh, Pak. Saya ya mahasiswa, Pak. Saya liatin aja mukanya tuh, Pak tuh.
Ya, kita cocokkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Nabi, ciri-cirinya betul mirip dengan Hasan, betul Pak. Subhanallah. Makamnya 104. Makam Khadijah 102, makam beliau 104. Khadijah 104, beliau 102. Makamnya Pak di Makla. Dekat betul. Kosong tuh Pak. Kan harusnya makam dekat Khadijah itu orang-orang dekat Pak ya. Jadi kalau ada yang dimakamkan sekarang, zaman sekarang mungkin jauh dengan Khadijah kan. Tapi faktanya dekat betul dengan Khadijah. Cuma beda 2 digit Pak. Khadijah 104, 103 Qasim, Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah. Ya, 102 siapa? Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu Pak. Ya, Al-Hasani. Nah, itu kalau berdasarkan riwayat mirip betul. Coba Bapak lihat di Google dah. Ya, lihat di Google. Mirip betul, Pak. Lalu Bapak lihat hadis-hadis Nabi terkait ciri-ciri Nabi, Pak. Ya, ciri-ciri Imam Mahdi. Subhanallah. Makanya waktu saya ngaji, apakah ini Imam Mahdi? Beliau wafat, Pak. Di satu sisi sedih, tapi di satu sisi gembira. Alhamdulillah bukan dia Imam Mahdinya. Gitu tuh, Pak tuh. Subhanallah. Ya, saya bilang Nabi udah melihat Dajjal berkeliaran. Subhanallah. Berarti masih kecil dia kan Dajjalnya tuh Pak tuh. Ya. Karena Dajjal itu dia anak manusia, tapi umurnya enggak template gitu Pak tuh. Ya, umurnya template. Nah, salah satu ciri Imam Mahdi dia cadel. Tuh cadel enggak Pak? Ya. Muhammad Alwi Al-Maliki cadel Pak, sama itu. Nyebut rok enggak bisa. Ya, beliau tuh luar biasa, ahli syair, ahli fikih, ahli hadis. Idza amaral amir, jika seorang pangeran memerintah, dia nggak bisa tuh Pak, dia ganti itu pakai kalimat yang lain yang semakna. Idza hakamal hakim, luar biasa tuh Pak. Jika seorang hakim memerintah, diganti. Karena kenapa? Dia nyebut rok nggak bisa. Idza amarul amir diganti menjadi idza hakamal hakim. Luar biasa tuh. Subhanallah. Beliau pernah debat dengan Bin Baz, Pak. Debat terbuka. Ya, debat terbuka. Subhanallah. Bin Baz menolak takwil. Beliau menerima takwil. Ya. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Kalau Anda menolak takwil, bagaimana Anda memahami ayat ini? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta di dunia, maka buta di akhirat. Sedangkan Bin Baz ya, beliau tunanetra tuh Pak, diam langsung. Maka sejak itu Bin Baz menerima takwil. Ya, Bin Baz menerima takwil. Luar biasa. Nah, Said Imam Mahdi Bapak Ibu, di antara ciri-ciri fisiknya dia cadel, nggak bisa nyebut rok. Makanya ketika 30 pasukan darat Pak dari Syam, karena terjadi kegoncangan Pak. Karena ini Syam sudah stabil belum Syam Pak? Belum, Suriah belum. Datang 30 pasukan dari Syam mencari Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu kerjaannya cuma di masjid. Imam Mahdi itu yaqumu bil Madinah, tinggal di Madinah. Ahyanan yamshi ila Makkah, terkadang dia ke Mekah. Subhanallah. Bapak Ibu kalau membaca riwayatnya lalu melihat Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Pak, itu bisa nangis Pak. Saya doanya, ya Allah mudah-mudahan ini bukan Imam Mahdi. Plek tumplek sama itu Pak, mirip betul. Ya, cadelnya juga sama. Ketemu di Masjid Nabawi ada anak muda Pak. Subhanallah, orangnya putih, rambutnya segini. Nabi kan kalau lagi baca Quran, lagi zikir Pak, itu sorbannya ditaruh Pak, tak di sini tuh. Ya. Jadi Nabi kalau baca Quran begini Pak, dilepas tuh Pak tuh.
Gitu tuh Pak tuh. Suka nyisir-nyisir tuh kan. Ya. Jadi kalau ada orang pakai sorban terus-terusan, itu nggak nyunah tuh Pak tuh. Ya, Nabi kalau makan sorban diturunkan, kalau ngopi diturunkan. Oh Ustadz saya diturunkan juga ketika ngerokok. Beda, Nabi nggak pernah ngerokok. Subhanallah. Jadi Nabi kalau makan diturunkan Pak sorbannya, bukan peci itu ya. Nah Imam Mahdi diturunkan. Benar nih. Dia nggak pakai sorban nih. Kita tunggu dulu dia. Imam Mahdi kalau baca surat ada roknya Pak. Pelan-pelan, beliau takut ketahuan Pak. Ketika baca surat Al-Mutaffifin, bal arana, bal wana. Wah, ini dia nggak salah, ditangkap tuh Pak. Lari ke kota Mekah. Sampai di perbatasan sebuah tempat namanya Sarog, 30 pasukan ini Pak kena likuifaksi itu Pak. Ditelan oleh bumi. Gitu tuh ya. Nah, Nabi ketika hijrah kemana? Ke Madinah, berhenti di situ tuh Pak. Kata Nabi, semoga tempat ini tidak segera dia mengambil 29 orang. Karena dari 30 yang selamat cuma seorang. Ketika mengejar keturunan Rasulullah, siapa? Imam Mahdi. Gitu tuh Pak tuh. Ya, lari terus ke kota Mekah, tawaf tuh Pak tuh. Nah, ketika tawaf yang dibaca kan tidak ada bacaan ma'thur Pak, kecuali antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana, pelan-pelan dia, Rabbana atina, ketahuan Rabbana atina, ditangkap, difaksa, kamu harus jadi pemimpin, kamu adalah Imam Mahdi. Bukan. Jadi Imam Mahdi sendiri tidak tahu bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dia tahu Pak nanti malam ketika dia berdoa, ya Allah, berikan saya ilmu seperti kau memberikan kepada Dzulqarnain. Jadikan saya pemimpin yang adil. Berikan saya ya Allah segala mauhibah, rahmat, ampunan, maghfirah. Subhanallah, dilantik Pak seperti Nabi dilantik oleh Jibril tuh Pak, baru tahu. Jadi kalau ada orang ngasih kartu nama, perkenalkan Imam Mahdi. Joko Kendil tuh Pak tuh. Subhanallah. Gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Masih ada. Kalau tidak ada kita cukupkan Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.